Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala hamabadu. Para santriwan, santriwati kelas 3 yang saya cintai, hadis ke-14 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amrin bin As. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya dengan mencabut begitu saja. Orang kok ilmu dicabut lurora. Akan tetapi ia mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Dengan banyaknya ulama yang wafat, otomatis Allah mencabut ilmu dari ulama tersebut. Kita mengenal Mbah Hasyim Asy'ari, ilmunya begitu hebat. Dengan meninggalnya Mbah Hasyim Asy'ari, maka ilmu beliau dicabut. Kita mengenal Mbah Maimun Zubair, ilmunya begitu hebat, waliullah ya, begitu alim alama. Begitu beliau meninggal, ilmunya berarti cabut. Atau seperti Kiai Haji Ridwan Sururi yang ilmunya luas, kemudian begitu beliau wafat, maka Allah mencabut ilmu bersama dengan wafatnya. Sehingga ketika ia tidak menetapkan seorang alim, maka orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Artinya ketika sudah gak ada orang alim, akhirnya orang-orang bodoh, masyarakat akan menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka, si bodoh ini, berfatwa tanpa ilmu. Dan mereka sesat menyesatkan. Dhalun mudillun. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sudah terjadi ya, di mana kita sering menjumpai tokoh masyarakat terkenal, tapi ternyata baca kitab aja nggak bisa ya. Dia asal comot di Google, asal comot dia, tapi untuk baca kitab nggak bisa. Ini Rasulullah SAW sudah memprediksikan demikian. Hadis ke-15 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah SAW. Beliau tidak mendengar sesuatu apapun dari suaminya, yakni dari Nabi Muhammad SAW, ataupun dari orang lain yang ia tidak mengetahuinya, kecuali ia akan menanyakannya hingga ia mengetahuinya. Jadi Sayyidah Aisyah ini wanita yang sangat cerdas. Misalnya Nabi itu mengatakan apapun, kok beliau belum paham, maka beliau nggak malu untuk bertanya. Ya. Dan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang diperberatkan hisabnya, maka ia akan disiksa. Barang siapa yang diperberat hisabnya, diperberat saat diinterogasi, maka dia juga akan berat siksaannya. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya, bukankah Allah SWT berfirman, maka seorang mukmin akan dihisab dan hisab yang ringan. Ya. Kalau orang mukmin, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Masih kata Sayyidah Aisyah, lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya itu ada penayangan, yakni Allah memperlihatkan, menampakkan amal-amalnya tanpa diperberat. Ya. Nggak akan tetapi orang yang diperberat hisabnya, maka ia disiksa. Jadi orang mukmin itu nanti akan diperingankan. Kalau diperingankan berarti tidak disiksa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diperingankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Hadis ke-16 dari sahabat Abi Musa. Beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan ia bertanya, wahai utusan Allah, apakah perang fisabilillah itu? Karena salah satu di antara kita itu ada yang berperang karena marah, ada yang berperang karena menjaga kehormatan. Lalu Nabi menjawab, ya, Nabi mengangkat kepala beliau, dan melihat memandang laki tersebut. Ya. Jadi Nabi tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali seakan-akan beliau ini berdiri. Kemudian Nabi menjawab, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah mulia, maka ia berperang fisabilillah.
Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.